Shalom, jemaat Tuhan, jemaat Exodus. Kami puji Tuhan, mari kita mulai dengan ibadah keluarga pada 24 November. Hari ini kita mau buka dengan doa ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir, mau jadi dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Kami mau beracara, kami siap untuk mengikuti ibadah dan mau berbakti kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian kemenangan iman nomor 147. Kita menyanyi 2 ayat, ke tempat yang tertinggilah. Jemaat Exodus dalam bulan ini sedang merenungkan satu tema, yaitu hidup seperti Yesus. Dan hidup seperti Yesus ini adalah merupakan satu tema sebagai kaleidoskop 1 tahun perjalanan Jemaat Exodus, dan kita merenungkan ada tema-tema bulanan, dan ini mengakhiri hidup seperti Yesus. Artinya apa yang kita sudah dengar, kita mau mengambil satu kesimpulan, komitmen untuk hidup sama seperti Yesus. Kami ingat pada bulan April bagaimana Tuhan Yesus mati, dia dicambuk, disiksa sampai disalibkan. Tetapi ini ada satu pembuktian bahwa semua yang dia alami, siksaan dan penderitaan, dia balas dengan satu, yaitu kasih. Dan di dalam kasih itu ada pengampunan, ada sukacita. Dan Tuhan mengajar kita bagaimana kita hidup dengan pengampunan dan juga dengan kasih. Di bulan Agustus ada tema bulanan, yaitu penginjilan. Seluruh jemaat gereja Penginjil Indonesia dengan tema penginjilan, dan kita tahu bagaimana Tuhan Yesus dia hidup menginjil dari hari ke hari. Dan waktu dia sedang berjalan melayani di dunia ini, ada orang yang katakan, Tuhan, kami mau mengikuti Tuhan. Dan Tuhan Yesus dia katakan, serigala ada lubang untuk tidur, burung ada sarang untuk dia bisa tinggal dan hidup di dalamnya. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Dia tidak punya apa-apa, kenapa? Dia hidup dengan melayani. Ada satu hal pada malam hari ini kita merenungkan bagaimana teladan yang Tuhan Yesus buat bagi kita. Yaitu dia katakan bahwa dalam Lukas pasal 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bagaimana dia secara fisik, jasmani besar. Ada 4 hal yang terjadi pada setiap manusia waktu menunjukkan kehidupan. 1, dia menunjukkan bagaimana dia bisa bernapas, dia bisa makan, sehingga anak yang tadinya kecil bisa besar sampai dewasa. Dan yang
Ketiga, mereka tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Ada persekutuan. Dan yang keempat, orang harus bekerja, harus olahraga, menggerakkan tubuh ini supaya dia sehat. Itu secara jasmani. Tetapi secara rohani, ada 4 hal juga yang harus terjadi pada setiap kehidupan orang percaya. Pertama, dia harus bernapas. Itu dalam kerohanian, dia tetaplah berdoa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berarti dia harus berdoa terus. Bukan sikap doa, tetapi hati yang terangkat terus kepada Tuhan. Bernapas secara rohani, yaitu berdoa. Artinya ada punya hubungan yang erat kita dengan Tuhan. Yang kedua, dalam firman Tuhan Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti firman Tuhan, Alkitab ini harus kita baca setiap hari. Kenapa harus baca? Supaya kita simpan firman itu dalam pikiran. Supaya dalam Mazmur 1 ayat 2 katakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan Yesus mengajar itu waktu dia dicobai di padang gurun. Setiap cobaan yang iblis sampaikan, Tuhan Yesus katakan, ada tertulis. Itu artinya demikian firman Tuhan. Sehingga semua cobaan yang disampaikan oleh iblis, Tuhan lawan dengan firman Tuhan. Ada satu kekuatan karena dia makan atau hidup dari firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga, kita tidak bisa melepaskan persekutuan doa kita atau persekutuan orang-orang percaya. Dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kamu meninggalkan persekutuan-persekutuan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Kita membutuhkan satu yang lain. Kenapa membutuhkan satu yang lain dalam tempat persekutuan itu? Kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kita merasa bahwa bukan kita sendiri, tapi ada orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga ada beban-beban kita yang kita bisa bagi, mendoakan bersama-sama dan kami bisa hidup bersama. Dan yang keempat, kita harus bekerja. Artinya kita melayani Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 29 dan 30 dikatakan, Matius 28 ayat 19 dan 20, bahwa pergilah kamu ke seluruh dunia menjadikan bangsa ini muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ingat, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. 4 hal ini kita harus lakukan itu. Kalau kita lakukan itu berarti kita berhikmat. Kenapa berhikmat? Karena roh Tuhan ada dalam diri kita. Dalam Amsal pasal 9 ayat 10 dikatakan bahwa takut akan Tuhan atau permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi orang yang mau berhikmat adalah harus takut akan Tuhan. Dalam Amsal pasal 13 ayat 10, kita harus senang mendengarkan nasihat. Nasihat firman Tuhan, nasihat dari orang-orang yang sudah tua, nasihat yang baik untuk kita. Kenapa? Orang yang berhikmat itu, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian kehidupan rohani yang menyenangkan hati Tuhan, waktu kita bisa berdoa, ada punya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam pikiran kita, dan bisa merenungkan setiap hari. Ada persekutuan dan juga ada kesaksian hidup. Dan dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan saja Tuhan, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan kita, mereka juga menyenangi kita. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus menunjukkan teladan waktu dia masih hidup, pada pagi-pagi hari dia pergi seorang diri untuk berdoa kepada Tuhan. Ada punya persekutuan dia pribadi dengan Tuhan. Malam hari setelah semua orang sudah kembali ke tempat peristirahatan, dia sendiri kadang-kadang ke tempat yang sunyi, ke atas gunung untuk berdoa dengan Allah Bapa. Ada punya persekutuan pribadi dan itu dia berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa itu ada sesuatu yang penting. Terus waktu dia di Taman Getsemani, waktu dia seorang diri dengan Bapa di surga, dia datang bertemu dengan murid-muridnya, dia katakan, kenapa hanya 1 jam saja kalian tidak bertahan? Berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ini doa itu penting. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa doa itu penting. Karena doa itu bisa memindahkan gunung-gunung masalah.
Doa bisa meruntuhkan tembok-tembok. Dan doa juga bisa memisahkan semua persoalan dan pergumulan hidup. Itu sebabnya dalam Yakobus pasal 5 ayat 13. Yakobus dia lihat bagaimana dia hidup dengan Tuhan. Sehingga dia tulis begini, siapa yang menderita, hendaklah ia berdoa. Karena menderita itu bisa banyak istilah yang kita pakai dalam manusia. Ada akar kepahitan, ada permasalahan, ada pergumulan dan sebagainya. Itu semua dikategorikan dalam penderitaan. Jawaban untuk orang yang menderita apa? Berdoa. Kenapa dia harus berdoa? Ada dua jawaban. Satu, hari itu juga atau saat itu juga bisa doanya dikabulkan. Kita lihat cerita tentang Simpson, waktu dia matanya sudah dicungkil, waktu dia sadar dia sedang diejek oleh orang-orang banyak dan dia berdoa, Tuhan, saya minta ampun, berikanlah tenaga terakhir untuk saya meruntuhkan ini tembok ini, rumah ini, supaya orang-orang yang menghujat Engkau bisa mati dan mereka tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Pada saat itu doanya dijawab. Kadang-kadang dalam hidup kita juga waktu kita berdoa ada doa-doa yang langsung dijawab. Tetap ada doa yang tidak dijawab. Seperti Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani. Doanya, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, karena bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Dia berserah kepada Tuhan. Kenapa dia tahu bahwa dia tidak bisa cawan itu diambil dari dia, harus lalui itu cawan. Tetapi apa yang dialami, dia diberikan kekuatan untuk menghadapi ini semua. Dan jawaban doa yang kedua yaitu bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa kita pun doa tidak dijawab. Kadang-kadang kita rasa bahwa Tuhan macam sepertinya tidak ada. Kadang-kadang kita merasa bahwa percuma kita berdoa. Tapi jangan lupa bahwa waktu kita merasa doa kita tidak jawab, sebenarnya Tuhan sendiri sedang memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Sebabnya doa itu penting. Satu teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yaitu berdoa. Sekarang pertanyaan kepada kita sendiri jawab, apakah kita selalu setiap hari ada melakukan doa secara pribadi, ada punya persekutuan dengan Tuhan apa tidak? Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan dan memberkati kita sekalian. Mari kita mengaminkan firman ini dengan menyanyi dari Kami Memuji Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan kita akan akhiri dengan doa. Kami memuji kebesaran. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
kami sudah mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini, baik secara online maupun yang ada di tempat ini. Berkati kami semua, satu teladan hidup yang Tuhan berikan, itu kami mau hidup seperti Yesus adalah berdoa. Pagi hari masih gelap dan malam hari setelah semua orang tidur, Tuhan sendirian bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Ajar kami untuk kami tetap terus hidup dalam kehidupan doa. Karena doa ini merupakan satu kekuatan bagi kami untuk menghadapi berbagai tantangan. Kadang-kadang kami merasa bahwa doa kami tidak dijawab, tapi sesungguhnya Tuhan sedang memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi berbagai persoalan yang kami doakan. Ajar kami untuk berserah kepada Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk waktunya. Ibadah ini kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus, sudah menjadi juru selamat penembus kami. Haleluya. Amin. Shalom.